Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lili Mutoharo, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang makanan dan minuman halal haram. Baik, langsung saja. Pengertian makanan dan minuman halal haram. Secara sederhana, halal berarti diperbolehkan dan haram berarti dilarang. Dengan demikian, pengertian makanan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam mengonsumsinya. Dan makanan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam mengonsumsinya. Begitupun dengan pengertian minuman halal dan minuman haram. Lalu, bagaimana tinjauan syariat terhadap hukum makanan? Berikut penjelasannya. Hukum asal dari semua makanan adalah boleh dan halal, sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Mengonsumsi suatu makanan selama tidak ada dalil yang akurat, baik dalam Al-Quran maupun hadis yang menggolongkannya termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah, maka sebaiknya kita kembali kepada hukum asal, yakni halal atau mubah. Dengan kata lain, boleh mengonsumsinya. Suatu makanan dikategorikan halal apabila meliputi kriteria berikut ini. 1. Halal dari segi wujud atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah. 2. Halal dari segi cara mendapatkannya, yaitu tidak didapatkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. 3. Halal dalam proses pengolahannya, yaitu tidak tercampur dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Makanan yang halal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bergizi, baik, dan tidak mengandung penyakit, bermanfaat bagi tubuh, tidak kotor dan tidak najis, tidak menjijikan, tidak tercemar dengan barang haram, tidak memabukkan dan tidak merusak akal, tidak merusak organ tubuh, diperoleh dengan cara yang halal, dan binatang yang hidup di air. Kesimpulannya, makanan halal adalah sesuatu yang boleh dikonsumsi selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, tidak mengandung penyakit, dan berguna bagi tubuh. Makanan yang haram. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 menjelaskan bahwa makanan yang diharamkan oleh Allah antara lain: 1. Bangkai. Bangkai ialah hewan yang mati dengan tidak disembelih, baik karena tercekik, dipukul, disetrum, masuk ke dalam sumur, atau ditanduk hewan lain hingga mati. Hukum keharaman bangkai sudah jelas karena dapat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan tubuh. Sekalipun bangkai haram hukumnya, tetapi ada beberapa yang dikecualikan, yaitu bangkai ikan dan belalang, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. 2. Darah. Sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, berdasarkan Quran Surah Al-An'am ayat 145. 3. Daging babi. Al-Quran, hadis, dan ijma ulama sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi haram hukumnya, baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk produk-produk yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai salah satu bahan bakunya. Hikmah pengharamannya karena babi adalah hewan yang sangat menjijikkan dan mengandung penyakit yang sangat berbahaya. Selanjutnya, minuman yang halal. Pada prinsipnya, semua air yang baik itu hukumnya halal untuk diminum. Pengertian baik yang dimaksud adalah tidak kotor dan tidak najis, tidak memabukkan, tidak merusak organ-organ tubuh, mengandung manfaat bagi kesehatan tubuh,
tidak menjijikkan dan tidak menimbulkan penyakit, tidak tercemar dengan barang haram, dan diperoleh dengan cara yang halal. Ada beberapa macam jenis minuman yang dihalalkan di dalam Al-Quran dan hadis, seperti madu dalam Quran Surah An-Nahl ayat 69, susu dalam Quran Surah An-Nahl ayat 66, air hujan dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 11, dan air laut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Malik. Dari semua minuman yang tersedia, hanya satu kelompok saja yang diharamkan, yaitu khomer. Khomer adalah minuman yang memabukkan. Keharaman khomer ditegaskan dalam firman Allah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Umar yang berbunyi, setiap yang memabukkan adalah khomer, dan setiap khomer adalah haram. Dari penjelasan hadis tersebut, jelas bahwa batasan khomer didasarkan pada sifatnya, bukan bahannya. Jadi, sifat mengacaukan akal itulah yang dijadikan patokan karena membuat orang menjadi tidak mengerti lagi apa yang diucapkan. Yang terakhir, suatu kaidah menyatakan bahwa segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Allah mengharamkan atau menghalalkan sesuatu bukan dengan sia-sia, melainkan dengan alasan dan hikmah di baliknya. Berikut ini beberapa hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman halal. 1. Membawa ketenangan hidup dalam sehari-hari. 2. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. 3. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memiliki sifat kepribadian yang jujur dalam hidup dan sikap apa adanya. 6. Rezeki yang diperoleh membawa berkah di dunia dan akhirat kelak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.